Halo guys, sebelum dilanjutkan menyimak episode lanjutannya, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada orang baik, yang sudah support Mimin dengan memberikan saweran dan THR. Mimin doakan semoga rizkinya bertambah, semakin berlimpah dan berkah. Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 979. Bagaimanapun juga, Hongyan adalah keturunan Wanren. Luo Xiu pun bersedia mengajarkan padanya beberapa hal mengenai dunia formasi. Bahkan, jika Hongyan memiliki bakat, Luo Xiu tidak akan keberatan untuk mewariskan padanya teknik rahasia gulungan formasi. Aku janji tidak akan menerobos lagi. Setelah menyaksikan langsung kemampuan formasi Luo Xiu dan mendengar bahwa dirinya bersedia mengajarkan rahasia dunia formasi, mata Hongyan langsung berbinar dan tanpa ragu menyetujui. Masuklah. Luo Xiu melambaikan tangannya, dan formasi pelindung lembah Dewa Bulan pun terbuka dengan sendirinya. Tanpa izinnya, mustahil bagi Hongyan untuk masuk hanya dengan keahlian formasinya, kecuali ia memaksa dengan kekuatan penuhnya. Di halaman dalam, Luo Xiu duduk bersila di bawah pohon tua dan berkata perlahan, dalam dunia formasi, yang paling penting adalah dasar. Kalau kau ingin belajar, maka mulailah dari dasar. Luo Xiu tidak berkata banyak lagi dan langsung mulai menjelaskan berbagai pengalaman serta pemahaman mendalamnya tentang dunia formasi. Seberapa banyak yang bisa dipahami Hongyan dari penjelasannya akan bergantung pada bakat dan keberuntungannya sendiri. Saat mendengar bahwa ia akan diajarkan dasar formasi, Hongyan awalnya merasa agak meremehkan. Ia toh sudah menjadi ahli formasi tingkat 7, masa harus belajar dari dasar lagi. Namun kenyataannya, dasar dalam dunia formasi terlihat sederhana, padahal sebenarnya mencakup segalanya. Tak peduli seberapa rumit atau menakjubkan sebuah formasi, semuanya berkembang dari prinsip dasar. Maka saat Luo Xiu mulai menjelaskan, Hongyan benar-benar terpana dan tak bisa segera kembali ke kesadarannya. Ketika ia akhirnya tersadar, tubuhnya sempat bergetar kecil, dan tatapannya dipenuhi keterkejutan. Meskipun apa yang diajarkan Luo Xiu hanyalah hal-hal dasar, tapi terasa seperti membuka sebuah pintu ajaib yang mengungkapkan berbagai rahasia yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Selama ini, ia selalu merasa bahwa sebagai ahli formasi tingkat 7, tentu saja ia sudah memahami dasar formasi luar dalam. Tapi kini setelah mendengar penjelasan Luo Xiu, ia baru sadar bahwa pemahamannya terhadap dasar itu ternyata sangat dangkal dan kasar. Dalam dasar pun terkandung banyak misteri yang tak terbayangkan. Menurut Hongyan, bahkan seorang ahli formasi tingkat 8, atau bahkan Grandmaster tingkat 9 sekalipun, belum tentu memiliki wawasan setajam ini. Namun tentu saja, Hongyan tidak tahu bahwa pemahaman Luo Xiu tentang dunia formasi di kehidupan ini bersumber dari gulungan formasi asal mula dari semua formasi di dunia. Ditambah pengalaman dan latihan dari kehidupan sebelumnya, pemahaman Luo Xiu tentang dunia formasi kini jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Sejak saat itu, rasa hormat Hongyan terhadap Luo Xiu menjadi tulus dari dalam hati. Hanya dari dasar formasi saja, ia sudah memperoleh begitu banyak manfaat. Jika Luo Xiu mengajarkannya lebih dalam lagi, pasti isinya lebih luar biasa lagi. Luo Xiu tak berhenti sejenak pun. Ia terus menguraikan berbagai perubahan pola dan struktur dasar formasi. Hongyan mendengarnya dengan sangat antusias, seakan terhipnotis, dan semakin merasa kagum dari waktu ke waktu. Setelah selesai menjelaskan dasar-dasar formasi, Luo Xiu pun menyuruh Hongyan untuk mempraktikkan dan mengukir pola serta simbol formasi berdasarkan pemahamannya. Sementara itu, Luo Xiu mengamati dan membenarkan kesalahan serta kekurangannya. Dunia formasi dan dunia bela diri itu sama. Bukan soal siapa yang menguasai teknik formasi paling hebat yang akan menjadi master sejati. Dan bukan juga soal siapa yang memiliki jurus bela diri paling dahsyat yang akan menjadi petarung terkuat. Yang terpenting adalah seberapa dalam pemahaman dan kesadaranmu terhadap keduanya. Dan semuanya berawal dari dasar. Ucap Luo Xiu pelan. Apa yang dia katakan terdengar sederhana, tapi bagi Hongyan terasa seperti siraman pencerahan. Ia terus mengangguk dengan penuh penerimaan, benar-benar merasa mendapatkan ilmu berharga. Kau memang memiliki sedikit bakat dalam dunia formasi, tapi sejak awal arahmu sudah keliru. Kurangnya pemahaman terhadap dasar akan menjadi penghambat untuk pencapaianmu di masa depan. Paling-paling kau hanya bisa mencapai tingkat 8. Tapi jika kau mampu memahami 10% saja dari esensi dasar formasi yang aku ajarkan, maka pemahamanmu akan melampaui kebanyakan ahli tingkat 8. Bagi Luo Xiu, mengajarkan dunia formasi pada Hongyan hanyalah perkara sepele. Tapi tak disangkanya, sejak hari itu, Hongyan terus-menerus datang ke lembah Dewa Bulan.
Entah untuk menanyakan hal tentang formasi ataupun tentang bela diri, ia akan selalu datang mencarinya. Hal itu membuat Luo Xiu tak tahu harus tertawa atau menangis. Dari 12 jam sehari, bisa dibilang 10 jam dihabiskan Hong Yan di lembah itu. Ia bahkan nyaris seperti tinggal di situ. Waktu pun berlalu cepat, 3 tahun kembali berlalu. Selama waktu ini, Luo Xiu tidak melakukan pelatihan khusus. Selain membimbing Hong Yan dalam dunia formasi dan bela diri, Yan Yue'er, Yan Siruo, Shen Bingyu, Qi Yurong, serta Huang Chen dan lainnya juga datang bertanya padanya jika menghadapi kendala dalam pelatihan. Meskipun tidak berlatih untuk meningkatkan kekuatan, kemajuan Luo Xiu tetap tidak berhenti. Ia fokus memperkuat fondasinya. Dahulu, kekuatannya baru saja menembus ke tingkat menengah Dewa Iblis tingkat 5. Tapi setelah fondasinya stabil, kekuatannya berbeda jauh dari saat ia baru menembus tahap itu. Namun kedamaian ini tidak bertahan lama. Suatu hari, Gunung Wanren kedatangan tamu tak diundang. Planet tempat Gunung Wanren berada kini juga dinamai dengan nama Gunung Wanren. Biasanya, orang akan langsung menyebutnya demikian. Dulu, Gunung Wanren adalah tempat suci yang mengendalikan satu galaksi, pernah mencapai puncak kejayaannya. Namun sejak Raja Dewa Wanren wafat, Gunung Wanren mulai merosot dari generasi ke generasi. Wilayah galaksi yang dulu mereka kuasai kini juga telah berganti nama dan penguasa. 30 juta tahun lalu, Sekte Naga Langit bangkit dengan sangat kuat. Dalam satu pertempuran besar, mereka mengalahkan Gunung Wanren dan menjadi penguasa baru galaksi tersebut, yang kini berganti nama menjadi Galaksi Naga Langit. Dan tamu tak diundang yang datang ke Gunung Wanren ini adalah seorang murid dari Sekte Naga Langit. Gunung Wanren yang kini sudah merosot, dan Sekte Naga Langit yang tengah berjaya meski orang itu hanya murid dari Sekte Naga Langit, namun saat datang ke Gunung Wanren, tak ada satupun yang berani mengabaikannya. Sekte Naga Langit mengendalikan satu galaksi penuh, dan selalu memandang Gunung Wanren sebagai duri dalam daging. Jika bukan karena takut akan kekuatan atau warisan rahasia yang mungkin masih dimiliki oleh Raja Dewa Wanren, mungkin Gunung Wanren sudah lama dihancurkan oleh Sekte Naga Langit. Murid Sekte Naga Langit itu bernama Su Jianqiu, dan ia bukanlah murid biasa melainkan murid inti yang memiliki bakat setingkat dewa. Sekte Naga Langit dulu pernah berniat menjodohkan putri suci Gunung Wanren, Hong Yan, untuk menikah ke Sekte Naga Langit. Namun, rencana itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Gunung Wanren saat itu. Su Jianqiu adalah orang yang dipilih oleh Sekte Naga Langit untuk dinikahkan dengan Hong Yan. Di Gunung Wanren, meskipun jumlah muridnya banyak, beberapa di antaranya ternyata merupakan mata-mata Sekte Naga Langit. Setelah Su Jianqiu mendengar bahwa Hong Yan telah keluar dari pelatihan tertutup dan sering bergaul dengan seorang murid inti baru, ia pun langsung datang mencarinya. Setibanya di Gunung Wanren, Su Jianqiu langsung menuju lembah Dewa Bulan. Dari segi bakat, dia adalah jenius tingkat Dewa Raja, dengan kekuatan puncak tingkat 6 Dewa Iblis, yang setara dengan tingkat menengah Dewa Iblis tingkat 7. Dari segi latar belakang, dia adalah murid inti Sekte Naga Langit. Di seluruh galaksi Naga Langit, tak banyak orang yang berani ia segani. Ditambah lagi, dia adalah putra dari salah satu tetua Sekte Naga Langit. Dengan identitas seperti itu, meskipun masih tergolong generasi muda, bahkan 5 tetua Gunung Wanren pun tak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Sejak Istana Puncak Tunggal dibuka, Luo Xiu tahu bahwa Ketua Gunung Luluo telah menutup diri untuk menyempurnakan stempel Gunung Qiu, sementara Tetua Agung juga tengah berlatih teknik memindahkan gunung dan menghancurkan langit. Dengan demikian, satu-satunya yang masih bisa bicara mewakili Gunung Wanren saat ini, selain 5 tetua, hanyalah Luo Xiu dan Hong Yan, sang putri suci. Aku dengar Gunung Wanren kini punya seorang murid inti yang luar biasa. Bahkan kabarnya dia berhasil menaklukkan lantai tertinggi menara ujian hati. Hari ini, aku Su Jianqiu datang untuk menantangnya. Sesampainya di luar lembah Dewa Bulan, awalnya Su Jianqiu memang berniat langsung menerobos masuk. Meskipun tempat ini milik Gunung Wanren, dengan latar belakangnya, ia yakin tidak akan ada yang berani berbuat banyak padanya. Namun begitu melihat formasi pelindung yang mengelilingi lembah, ia langsung mengurungkan niatnya. Jika hanya 1-2 formasi tingkat 7, ia masih bisa mencoba. Tapi nyatanya, di sekitar lembah ini terdapat belasan, bahkan mungkin lebih, formasi tingkat 7 dewa. Karena tak bisa menerobos masuk, satu-satunya cara adalah berteriak dari luar. Kalau orang bernama Luo Xiu itu tidak berani keluar, ia tentu punya cara lain untuk memaksanya keluar. Di dalam halaman lembah Dewa Bulan, sejak Su Jianqiu datang, Luo Xiu sudah mendengar kabarnya. Soal Sekte Naga Langit, ia pernah mendengar cukup banyak dari Luluo dan Hong Yan. Anak gadis, sepertinya karena kau setiap hari datang ke tempatku, seseorang mulai cemburu, goda Luo Xiu sambil melirik ke arah Hong Yan. Orang seperti dia mana mungkin cocok denganku. Hong Yan mencibir, bibir merahnya yang menggoda sedikit terangkat dengan nada meremehkan.
Matanya yang jernih seperti danau musim gugur menatap Luo Xiu. Kalau bicara soal pasangan yang cocok, hanya orang sehebat tuan seperti Anda yang layak menjadi jodohku. Luo Xiu tak menyangka gadis ini begitu berani. Padahal ia yang sedang menggoda, tapi justru dirinya yang seolah jadi korban godaan. Di sisi lain, Shen Bingyu dan Qi Yurong yang ikut menyaksikan, tak bisa menahan diri untuk memandangi mereka. Walau hanya ucapan main-main, tapi keduanya tak bisa menghindari rasa cemas di hati. Apa jangan-jangan, sang putri suci ini juga jatuh cinta pada tuan? Hongyan, tuan kita sudah punya 2 istri yang cantik jelita. Kalau kau juga ingin jadi istrinya, silakan antri di belakang aku dan Kak Shen, goda Qi Yurong sambil tertawa. Ah, wajah Hongyan seketika memerah. Ia memang sering datang ke lembah, dan melalui interaksinya dengan Yan Yuer, Yan Siruo, Shen Bingyu, dan Qi Yurong, ia mulai memahami hubungan antara keempat wanita itu dan sang tuan. Tuan benar-benar pria yang penuh pesona. Tapi Kak Shen dan Kak Qi juga, kalian cantik dan berbakat luar biasa, pria tampan yang ingin menikahi kalian pasti tak terhitung. Apa sih bagusnya tuan, sampai kalian semua begitu menyukainya? Dulu, ini mungkin akan jadi topik yang canggung. Tapi kini, Shen Bingyu dan Qi Yurong sudah cukup dewasa untuk bersikap santai dan tidak mempermasalahkannya. Sudahlah, mari kita lihat apa maunya murid inti Sekte Naga Langit itu. Luo Xiu tersenyum dan berdiri, lalu berjalan menuju luar lembah. Hongyan, Shen Bingyu, dan Qi Yurong tentu saja mengikutinya. Begitu melihat Hongyan keluar bersama Luo Xiu dari dalam lembah Dewa Bulan, tatapan Su Jianqiu langsung berubah dingin dan penuh niat membunuh, tertuju lurus ke arah Luo Xiu. Kau murid inti baru Gunung Wanren. Baru tingkat 5 Dewa Iblis saja rupanya. Su Jianqiu mencibir, kemudian menatap Hongyan dengan senyum sok elegan. Adik Hongyan, sudah lama tak bertemu. Aku tak bisa menahan diri untuk datang menemuimu. Bagaimana kalau kau ikut aku ke Sekte Naga Langit untuk berkunjung beberapa hari? Ekspresi Hongyan dingin seperti es. Ia memandang Su Jianqiu seperti melihat orang bodoh. Kita akrab, lagi pula, siapa kau sampai berani memanggilku adik? Kau hanya di tingkat puncak Dewa Iblis tingkat 6 saja. Perkataan Hongyan penuh sindiran, bahkan seolah mengulang kata-kata yang sebelumnya dikatakan Su Jianqiu kepada Luo Xiu dan mengembalikannya secara utuh. Wajah Su Jianqiu langsung berubah kelam. Meski ia murid inti Sekte Naga Langit, bakatnya memang jauh di bawah Hongyan. Namun yang lebih membuatnya marah adalah, ia bisa jelas merasakan bahwa Hongyan membela Luo Xiu. Ia bilang Luo Xiu hanya seorang di tingkat 5, dan kini Hongyan membalas bahwa dia hanya di tingkat 6. Apa artinya ini? Mereka berdua benar-benar punya hubungan. Hehe, memang benar kekuatanku tidak terlalu tinggi. Tapi aku ingin tahu, seperti apa kekuatan murid inti Gunung Wanren yang baru ini. Sekte Naga Langit dan Gunung Wanren selama ini menjalin hubungan baik. Karena kita sama-sama murid inti, bagaimana kalau kita bertarung ringan? Su Jianqiu menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Ia tahu ia tak bisa menantang Hongyan, yang kekuatannya di atas dirinya. Maka ia hanya bisa menumpahkan kekesalan pada si wajah tampan, Luo Xiu. Kau yakin ingin menantangku? Karena kau tamu jauh, aku akan beri pilihan. Kau mau keluar dari sini merangkak, atau dipapah keluar? Ucap Luo Xiu dengan datar. Bersambung.